Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pendengar semua? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik dalam mendengarkan video singkat ini. Perkenalkan, saya dari Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Syafani Kofifah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kinerja keuangan dan kesehatan bank. Sebelum mengetahui kinerja perbankan, kita harus tahu dunia perbankan sekarang. Dunia perbankan saat ini sudah sangat berkembang dari mulai perdesaan hingga perkotaan. Di zaman modern ini, semua manusia membutuhkan jasa perbankan, mulai dari menabung, meminjam uang, sampai aktivitas transfer lainnya. Tidak hanya itu, dalam suatu bank juga terdapat berbagai banyak kepentingan di dalamnya, baik dalam internal maupun eksternal. Agar kepentingan tersebut dapat terakomodasi, maka pihak manajemen memerlukan suatu laporan tentang aktivitas yang telah dilakukan oleh pihak bank adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan, memberikan informasi jumlah kewajiban, memberikan informasi hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan, memberikan informasi jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan, memberikan informasi perubahan dalam aktiva, kewajiban, dan modal bank, memberikan informasi kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada kinerja keuangan atau disebut juga dengan performance finansial. Menurut Calahan 2007, menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang dinyatakan dengan nilai uang dan biasanya digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penerimaan dan laba merupakan contoh ukuran dari kinerja keuangan perusahaan. Pengertian CAMEL sendiri merupakan singkatan dari Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity. Dalam Kamus Perbankan, Institut Bankir Indonesia 1999 dinyatakan bahwa CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan lembaga keuangan. Alat yang digunakan untuk mengetahui tentang kinerja suatu bank antara lain ada analisis rasio likuiditas yang di dalamnya itu ada CR, RR, LDR, LAR, dan NCM. Ada juga analisis rasio profitabilitas. Isinya ada ROA, ROE, OCR, NPM, dan NCM. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Terdiri dari CAR, debt to equity ratio, long term debt to asset ratio. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku, menurut Santoso 2006-51. Penilaian kesehatan bank itu terdiri dari tingkat kesehatan bank, adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. PBI nomor 610 PBI 2004. Yang kedua ada penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi perbankan dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Yang ketiga ada penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank. Yang keempat ada peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank.
PK1 itu sangat baik, PK2 itu baik, PK3 cukup baik, PK4 kurang baik, PK5 tidak baik. Masuk ke studi kasusnya PT BNI. Yang pertama dari capital. Contoh dari capital mengambil CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu bagi bank kecukupan modal diukur berdasarkan perhitungan. Di sini ada contoh rasio CAR PT BNI tahun 2007 15,74%, peringkat 1 sangat sehat. Dari 2007 sampai 2011 itu sangat sehat predikatnya dan peringkat pertama. Selanjutnya ada studi kasus PT BNI aset atau kualitas aktivitas produktif, biasa disebut KAP. Dalam aspek kualitas aset ini menggunakan rasio KAP karena pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. KAP. Rumus KAP itu aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi aktiva produktif dikali 100%. Di sini ada contohnya dari PT BNI tahun 2007 sampai 2011. Semua predikatnya cukup sehat dan peringkat ketiga. Selanjutnya ada studi kasus PT BNI manajemen, contohnya net profit margin NPM. Rumusnya dari NPM itu laba bersih dibagi laba operasional dikali 100%. Contohnya itu dari tahun 2007 sampai 2011. Yang 2007 peringkat ketiga, predikatnya cukup sehat. 2008 peringkat keempat, predikatnya kurang sehat. 2009 peringkat ketiga, predikatnya cukup sehat. 2010 peringkat ketiga, predikatnya cukup sehat. Dan tahun 2011 peringkat kedua, predikatnya sehat. Selanjutnya ada studi kasus PT BNI earning atau disebut juga rentabilitas. Di sini contohnya return on asset atau disebut juga ROA, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Rumus ROA itu laba sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Contohnya ada di tahun 2007 peringkat ketiga predikatnya cukup sehat. Tahun 2008 peringkat ketiga predikatnya cukup sehat. Tahun 2009 peringkat kedua predikatnya sehat. Tahun 2010 peringkat ke-1 predikatnya sangat sehat. 2011 peringkat ke-1 predikatnya sangat sehat. Studi kasus PT BNI selanjutnya adalah likuiditas. Rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan relatif bank untuk menyediakan kebutuhan likuiditas. Salah satunya adalah loan to deposit ratio atau disebut juga dengan LDR. LDR itu rumusnya kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Rasio LDR di PT BNI ini predikatnya sangat sehat semua dan peringkat ke-1 dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Nah, bagaimana dengan penjelasan tersebut? Semoga teman-teman dapat mencerna dan memahami dengan apa yang sudah dipaparkan oleh saya. Ya, karena waktu durasi yang sudah terlalu panjang, maka saya pamit undur diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.